Gara-gara Malaysia menjadi ketua ASEAN banyak menimbulkan berbagai kontroversi. Bahkan pembahasan di parlemen Malaysia pun memicu kericuhan. Sampai para anggota pun melontarkan kata-kata yang dinilai tidak pantas. Kericuhan ini terjadi dari mulai kedatangan Donald Trump hingga salah penyebutan nama Presiden Indonesia. Padahal Pak Prabowo pun pernah mengajarkan Anwar Ibrahim cara menyambut tamu kepala negara yang baik di pelantikan Presiden RI terpilih. Pada waktu itu, Pak Prabowo yang dikenal dengan ketelitian dan wawasannya berhasil menyebutkan nama kepala dan wakil kepala 23 negara satu persatu dengan lancar. Walaupun RTM sudah meminta maaf atas kesalahan fatalnya, namun pihak Malaysia merasa khawatir saat Pak Prabowo meninggalkan KTT ASEAN lebih awal karena takut Pak Prabowo merasa tersinggung. Mari kita simak kericuhan di parlemen Malaysia dan pidato Pak Prabowo. Mohon maaf atas kesilapan yang berlaku dalam siaran langsung RTM. Jabatan Penyiaran Malaysia memohon maaf ke atas kesilapan pengulas menyebut nama Presiden Indonesia. Siapa-siapa juga sama belah sini atau belah sini yang menghina pejabat awam, I will take action. I will take action. Anda boleh komen tentang ahli politik. Do not. Jangan komen lagi, dengar dulu. Ya, Wabi Arau. Bodoh sombong, tidak satu perangai yang tak bagus di parlimen. Wabi Arau. Saya tak mau diganggu, benda kecil saja. Bagi peruntukan sudah. Okey, tadi ada bangkitkan tentang Peraturan mesyuarat. Sekejap. Jangan hina peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat tak bodoh. Sekejap. Yang memesongkan tu yang bodoh. Sekejap. Saya minta kenyataan itu ditarik balik. Ini biadab. Wabi Arau. Siapa yang biadab? Siapa yang biadab? Arau, jangan buat. Arau, kamu yang biadab. Tarik balik kenyataan. Ahli-ahli yang berhormat, kita semua cool down, tolong. Sekarang ni kita pukul 4.30, hari yang terakhir. Kita semua nak habiskan perbahasan hari ini. Dan kita geram dengan RTM yang dia tulis apa kita tak faham. Dia langsung bercakap berbentuk retorik RTM. Di samping dia buat kesalahan yang orang lain, syarikat lain yang buat kesalahan, MC denda 100,000, 250,000. Sekarang RTM mesti didenda sebab salah menyebut nama pemimpin Indonesia dan juga Thailand. Duduklah. Duduk. Bukan bantu pun tak ada lah. Duduk. Apa macam jangan kau terlalu dulu. Tergantung Sudahlah pergi. Tidak ada celahan. Dia yang tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal ni kali. Yang betul itu bukan celahan, itu peraturan. Itu peraturan dia. Satu. Saya kata selepas menteri besok akan ada. Besok nak cakap. Adakah peraturan disebut? Saya kata duduk. Dan penting juga bagi Kementerian Komunikasi, tolonglah pastikan kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita. Apabila pemimpin negara asing datang, bercakap mengenai kehadiran pemimpin asing, saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka, terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial, janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang ini kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau dengan bernari tergelik-gelik di tengah panas di lapangan terbang. Apa logiknya sambutan sebegini diberikan pada individu yang sedang dikecam oleh seluruh dunia? Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah
Muizzadin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wahidin. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. Kerajaan Kamboja yang mulia Samdech Moha Borfor Tipadai Hun Manet. Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck Soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vučević. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Selwi. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Manele MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sanana Gusmao. Hanya ingin satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka, kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Walaupun Pak Prabowo tidak menyiratkan rasa tersinggung atas kesalahan penyebutan namanya, namun rasa kecewa tentu pasti ada. Karena seperti yang diketahui, Pak Prabowo dikenal sebagai orang yang disiplin, tegas, dan teliti. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara ASEAN
agar lebih berhati-hati, menghormati, dan memahami pentingnya etika diplomatik antara bangsa. Sampai di sini with LK, temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.